Selamat pagi anak-anak semua. Pada video kali ini kita akan belajar di tema 1 selamatkan makhluk hidup. Subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama menemukan informasi dari bacaan yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran kedua menyimpulkan perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Itu yang jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan. Pernahkah kalian bersahabat dengan hewan? Atau hewan peliharaan apa yang ada di rumahmu? Ayam, kucing, sapi? Yang mana yang hewan peliharaanmu? Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana hewan di rumahmu berkembang biak? Misalnya kalian punya seekor ayam, bagaimana cara ayam berkembang biak? Itu akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Coba kalian baca teks berikut ini. Sapi merupakan hewan mamalia berkaki 4. Sapi menjadi komoditi utama bahan pangan di Indonesia. Sapi dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal sehingga penjualan sapi semakin meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sapi dapat dipelihara secara individual di rumah atau berkelompok di peternakan. Sapi juga tidak terlalu susah dipelihara. Terbukti dengan banyaknya peternak sapi di Indonesia. Selain itu, sapi dapat dikembangbiakan dengan cara inseminasi buatan. Sapi sendiri cukup jinak untuk diternakkan. Sapi bisa dimanfaatkan seluruh bagian tubuhnya. Sapi terdiri dari berbagai jenis, mulai dari sapi lokal, sapi Limousin, sapi Jawa, sapi Bali, dan semacamnya. Makanan yang cocok untuk sapi adalah jerami, rumput, dan beberapa biji-bijian. Terkadang peternak sapi memberikan vitamin dan makanan tambahan agar sapi yang diternakkan lebih bernilai jual. Bacaan ini bisa kalian temukan di buku bahan belajar praktis tema 1 halaman 40 di buku tema LKS yang kalian bawa di rumah. Sebelum kita lanjut, coba tirukan suara sapi. Dari bacaan tadi ada banyak informasi yang kita dapat. Namun mungkin ada beberapa kata yang mungkin masih belum kalian pahami. Contohnya komoditi. Komoditi itu artinya barang dagangan. Komoditi, komoditas itu barang dagangan atau barang yang bernilai. Signifikan artinya berarti atau penting. Individual bersifat sendiri-sendiri atau perorangan. Jadi kalau sapi dipelihara secara individual itu maksudnya dipelihara mungkin 1 ekor gitu ya. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu artinya kawin suntik atau pemasukan secara sengaja sel sperma ke rahim betina. Pada hewan ternak sapi, inseminasi buatan ini sering dilakukan. Jadi sapi dikawin suntik oleh Pak Mantri. Tahukah kalian apa saja manfaat sapi? Nah, manfaat sapi dan antaranya nomor 1 tenaga sapi untuk membantu membajak sawah, menarik pedati, atau mungkin juga menarik dokar ya. Nomor 2 daging sapi itu untuk bahan makanan. Ada berbagai macam bahan makanan yang bisa kita olah dari daging sapi. Nomor 3 kulit sapi itu biasanya untuk pakaian, untuk jaket atau kerajinan. Ada juga yang digunakan untuk alat musik.
Nomor 4 susu sapi untuk diminum ya, untuk minuman. Nomor 5 tanduk sapi untuk kerajinan. Jadi ada kerajinan dari tanduk sapi. Bagaimana cara sapi berkembang biak? Sapi berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Sudah pernah lihat sapi beranak? Nah, jadi kalau ada sapi jantan tambah sapi betina, hasilnya adalah seekor anak sapi. Lalu bagaimana hewan-hewan lain berkembang biak? Secara umum, cara hewan berkembang biak itu ada dua, yaitu secara kawin atau disebut generatif, dan secara tak kawin atau vegetatif. Nah, seperti apa penjelasannya? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin artinya perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Mohon maaf, ini tulisannya salah. Peleburan sel kelamin jantan dan sel betina untuk membentuk individu baru. Kalau perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin itu tanpa perkawinan untuk membentuk individu baru. Kita lanjut supaya lebih jelas. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin artinya berarti ada jantan dan ada betina. Perkembangbiakan generatif selalu didahului dengan pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma atau sel jantan dan sel telur atau sel betina. Proses pembuahan bisa terjadi di dalam tubuh betina ataupun di luar tubuh. Kok ada yang di luar tubuh? Memangnya seperti apa? Nanti kita pelajari. Nomor 1, jadi pembuahan itu ada dua macam. Yang pertama internal atau dalam tubuh. Kalau pembuahan di dalam tubuh berarti di dalam tubuh betina maksudnya. Pembuahan yang terjadi di dalam tubuh contohnya pada sapi, ayam, kambing, dan sebagainya. Sel jantan berkembang di dalam rahim betina hingga siap dikeluarkan. Nomor 2, pembuahan eksternal atau luar tubuh. Pembuahan yang terjadi di luar tubuh ini contohnya pada ikan dan katak. Ikan jantan mengeluarkan sel sperma ke air bersamaan dengan ikan betina mengeluarkan sel telurnya. Jadi pertemuan sel sperma dan sel telur terjadi di air, bukan di dalam tubuh betina. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 macam. Ya. Jadi yang pertama bertelur atau ovipar. Contohnya ayam, buaya, ikan. Ayam bertelur, buaya bertelur, ikan mujair mungkin bertelur juga. Nomor 2, beranak atau melahirkan disebut vivipar. Contohnya kambing, sapi, ikan paus. Jadi ikan paus itu beranak ya, karena ikan paus termasuk mamalia. Nomor 3, bertelur dan beranak atau ovovivipar. Contohnya pada kadal, ular hijau, ikan hiu. Maksudnya bertelur dan beranak. Pada awal pembuahan, sel telur dan sel sperma akan berkembang di dalam tubuh betina menjadi telur. Kemudian telur menetas di dalam tubuh betina. Setelah menetas di dalam tubuh, anak-anak yang baru akan dikeluarkan. Jadi dia bertelur tapi menetasnya di dalam tubuh. Kemudian dikeluarkan dengan cara beranak.
Nah, tahukah kalian hampir semua mamalia atau hewan menyusui berkembang biak dengan beranak. Namun ada mamalia yang bertelur, yaitu platypus. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti inilah bentuk dari platypus. Dia adalah mamalia. Mamalia itu artinya mempunyai kelenjar susu, namun dia bertelur. Nah, platypus sendiri banyak ditemukan atau banyak terdapat di Australia. Jadi kalau kalian mencari di sekitar sini mungkin sulit untuk menemukan. Selain berkembang biak secara kawin, hewan juga berkembang biak secara tidak kawin atau vegetatif. Kalau kawin tadi generatif, secara tidak kawin vegetatif. Jenis perkembangbiakan vegetatif hewan itu nomor 1 membelah diri, 2 fragmentasi, nomor 3 tunas. Jadi ada 3 macam atau ada 3 cara. Yang pertama membelah diri, kedua fragmentasi, ketiga tunas. Jenis perkembangbiakan vegetatif hewan yang pertama membelah diri. Contohnya pada bakteri, amoeba, paramecium. Jadi hewan yang sangat kecil-kecil. Atau bisa disebut hewan bersel tunggal. Nomor 2 fragmentasi itu pada hewan planaria dan bintang laut. Nomor 3 hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu hidra. Lebih jelasnya nanti kita saksikan video. Setelah kalian memahami perkembangbiakan hewan, maka kalian harus juga mengerti cara merawat hewan-hewan tersebut. Nah, bagaimana cara merawat dan menjaga hewan-hewan tersebut? Ini pertanyaan untuk kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Pesannya, jika hewan adalah sahabatmu, maka perlakukan mereka dengan baik. Selamat belajar, terima kasih.